Halo, selamat datang di channel aku. Nama aku Ngelma. Jadi di video pertama ini aku tuh excited banget soalnya aku tuh mau cerita tentang pengalaman aku ngelahirin normal dengan keadaan aku tuh punya mata minus 5,75 di kanan dan minus 5,25 di kiri. Soalnya ada beberapa juga dari teman aku yang nanya tentang hal ini kayak gitu. Nah, sebelumnya disclaimer dulu, jadi aku ini bukan dari kalangan ahli kebidanan ataupun dokter mata. Aku di sini cuman murni sharing pengalaman aku pribadi. Jadi jangan dibuat panutan kayak gitu, jangan. Tapi buat pandangan, soalnya keadaan orang itu kan beda-beda ya. Jadi gini ceritanya. Setahun yang lalu, tepatnya 20 bulan yang lalu, aku tuh hamil anak aku yang pertama dengan keadaan mata minus 5,25 dan 5,75. Sedangkan kalian pernah dengar nggak sih kalau ada yang bilang nanti kalau minus 5 bakalan lahir sesar tahu, atau nanti kalau minus 3 lahirnya harus sesar tahu, nanti kalau punya mata minus, nanti kalau ngeden matanya bisa buta tahu, kayak gitu. Pernah dengar nggak sih? Sedangkan aku itu orangnya takut banget sama kata operasi apapun itu. Jadi aku tuh juga belum pernah yang namanya operasi. Nah, akhirnya karena dari gosip-gosip itu, aku tuh kan cari tahu ya, nanya-nanya ke dokter, abis itu nanya-nanya ke bidan, nanya-nanya ke tempat tempat konsul, tempat kontrol. Pas lagi hamil tuh kan ada kontrol ya, terus browsing. Tapi kalau kalian yang mau browsing, kalau kalian browsingnya, saran aku ya, kalau kalian browsing tentang kesehatan, browsingnya di laman atau website yang khusus untuk kesehatan ya. Jadi jangan di laman nggak resmi atau laman gosip kayak gitu, yang muncul malah hasilnya bukan hasil dari pendapat dokter atau pendapat ahli kayak gitu. Jadi dari tanya-tanya dan browsing itu aku udah dapet jawabannya kalau tingkat minus 1, 2, 3, 4 itu nggak pengaruh sama kamu mau ngelahirin normal atau sesar. Jadi yang lebih pengaruh itu retina kita itu sehat atau ada robek atau ada gimana kayak gitu. Jadi kalau retina kita sehat, kornea kita sehat, syaraf kita sehat, mata kita sehat, insya Allah kata dokter itu bisa diusahain buat lahiran normal kayak gitu. Bahkan mantu dari bidan aku itu minus 9, kata dokter mata boleh kok lahiran normal kayak gitu. Cuman saat itu keluarga dari bidan aku tuh nggak mau ngambil resiko gitu lah buat lahiran normal, jadi sesar kayak begitu. Nah ya udah, akhirnya sebelum lahiran aku tuh ke dokter mata buat meriksain keadaan mata aku gimana, retinanya gimana, korneanya gimana, syarafnya gimana, matanya semuanya kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sehat. Jadi aku tuh dibolehin lahiran normal, dan aku bilang ke bidannya, oh boleh kata dokter mata, dan bidannya oh oke, mari kita coba kayak gitu. Cuman kalau misalnya aku ngedennya lebih dari 1 jam, aku bakalan dirujuk buat lahiran sesar kayak gitu. Nah ini tips-tips dari aku buat kalian yang pengen lahiran normal dengan keadaan mata minus. Yang pertama, cari rumah sakit atau rumah bersalin atau dokter yang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi yang pro dengan melahirkan normal, bukan berarti aku bilang yang lain tuh pro sesar ya, bukan, atau enggak pro kelahiran normal, bukan. Tapi kan dokter itu kan keilmuannya beda-beda ya. Setiap dokter itu kan pengalaman kerjanya juga beda-beda, dan setiap rumah sakit atau instansi buat ngelahirin itu kan SOP-nya beda-beda ya. Jadi aku tuh cari tempat dan dokter yang sesuai dengan keinginan aku kayak gitu.
Cuman nanti pas udah 7 bulan ke atas aku saranin untuk udah settle, oh iya aku bakalan lahiran di sini, jadi aku tuh bakalan konsul sama dokter ini terus. Soalnya nanti kan yang tahu keadaan pas kamu ngelahirin itu kan dia yang lebih ahli kan. Jadi dan akhirnya kemarin itu aku ngelahirin di bidan nggak jauh dari rumah aku. Soalnya selain faktor mendukung untuk kelahiran normal, ada juga faktor dari macet, yang di sini tuh ada kereta api tuh yang macetnya parah banget. Ini nyebrang di rel gitu itu, jadi nggak bisa ngebayangin udah mau injury time sedangkan masih kejebak macet, ya nggak sih? Terus aku itu pengen mastiin kalau aku itu dibantu melahirkan oleh dokter atau bidan cewek. Nah kalau di rumah sakit tuh kan nggak semua rumah sakit bisa milih dokter ya. Dan aku tuh gimana ya kalau nggak siap mental aja gitu kalau dibantu ngelahirin sama dokter cowok, ngerti kan? Yang kedua, sebelum ngelahirin aku tuh ke dokter mata dulu. Jadi waktu itu aku di week ke 35. Jadi aku tuh mau pas ngelahirin dan pas periksa itu mata aku tuh keadaannya nggak jauh beda gitu. Jadi kalau bisa sama. Jadi kalau sehat dia nanti bisa sehat, tapi kalau sakit ya udah aku dari situ aku mengikhlaskan buat sesar kayak gitu. Terus tips yang ketiga, waktu itu aku tuh disuruh diet karbo sama diet gula sama bidan aku, soalnya biar bayinya itu ideal, jadi nggak terlalu gede gitu loh. Jadi biar cepet lahirannya, biar gampang dan nggak lama. Soalnya kan tadi kayak udah aku bilang kan, kalau aku ngelahirinnya atau ngedenya lebih dari sejam, aku bakalan dirujuk untuk lahiran sesar kayak gitu. Terus yang keempat, aku tuh afirmasi positif dan atau sounding ke bayi aku. Jadi Dede, nanti kalau lahiran kita lahiran normal ya, nanti kita cari jalan bareng-bareng ya kayak gitu. Terus selain itu motivasi juga ke diri sendiri, oh ngelahirin normal itu fitrahnya cewek, jadi kamu tuh bisa. Soalnya dokter mata aja bilang kamu bisa, jadi kamu bisa kayak gitu. Tips yang terakhir itu happy. Jadi kamu tuh harus bahagia, ngelahirin itu bahagia, hamil itu bahagia, jangan dibawa stres. Soalnya kasihan kan kamu yang stres tapi nanti anaknya yang nanggung kestresan kamu, atau anaknya yang nggak sehat tuh malah nggak bagus. Jadi usahakan untuk happy. Pun akhirnya kalau harus sesar, you're still a great mom, you're still a great woman kayak gitu. Nah segitu aja sharing dari aku, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau kalian ada pengalaman yang sama atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komen. Dan kalau ada kritik dan saran juga silahkan tinggalkan di kolom komen. Makasih buat nonton video aku. See you on the next video.